Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya mau ngebahas indikator-indikator pada kinerja keuangan atau kinerja perusahaan. Nah, jadi untuk video yang pertama ini, paper yang ke-1, saya coba membedah paper, ya, artikel dengan judul The Synergistic Effect of IT Enable Resources on Organizational Capabilities and Firm Performance. Nah, ini dia. Jadi artikel ini terbit di Jurnal Information and Management. Oke, kita bisa lihat artikelnya. Ini dia. Jadi ini artikelnya terbit pada tahun 2012 ya, kalau kita lihat ya, 2012. Kemudian kalau kita cek di Simago, ini kan, H-indeksnya 191, dia termasuk ke dalam kuartil 1. Nah, ini dia. Jurnalnya Information and Management. Oke, kita langsung lihat. Ini dia. Jadi dalam video ini saya akan membedah artikel yang ada kaitannya dengan kata kunci firm performance atau kinerja perusahaan, atau firm financial performance, kinerja keuangan perusahaan. Nah, di sini saya pengen tahu indikator-indikator apa aja yang penulis ini gunakan dalam mengukur kinerja perusahaan atau kinerja keuangan. Oke, ini dia tadi informasi terkait papernya. Nah, kita lihat dulu gambar kerangka penelitiannya. Nah, ini saya sebenarnya sudah punya artikelnya ya. Ini dia. Oke. Nah, kalau kita lihat maaf. Nah, kalau kita lihat dari gambar kerangka ini ya, kita bisa melihat di gambar kerangka ini ada variabel namanya financial performance. Nah, itu dia. Kinerja keuangan. Oke? Itu dia. Kemudian, nah, sekedar informasi, pada artikel ini, dalam penelitian ini, ada menggunakan metode PLS. Nah, softwarenya itu Smart PLS. Kalau kita lihat nih, di bagian 3.3, kita coba lihat artikel. Nah, ini dia kan, di artikelnya langsung. Smart PLS was used to evaluate the psychometric properties. Jadi pada artikel ini juga menggunakan metode pendekatan PLS, softwarenya itu Smart PLS, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Ini dia, ya. Nah, ini dia, kita langsung menuju ke sini. Sekarang kita fokus lagi ke bagian financial performance, kinerja keuangan. Nah, ini ada tabel. Tabel ini judulnya Appendix A, Factor Structure, Matrix, and Offloadings and Crossloading. Nah, di sini ini dia variabel financial performance-nya, kinerja keuangannya. Nah, ternyata penulis ini menggunakan 6 indikator dalam mengukur kinerja keuangannya. Tahu dari mana ini? Di sini ada FP1, FP2, FP3, FP4, FP5, FP6. Jadi kinerja perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan, peneliti ini menggunakan 6 indikator. Nah, indikatornya apa aja? Nah, kita pengen tahu kan? Untuk menggambarkan financial performance. Nah, kita lacak lagi. Nah, ini dia, kita bisa lihat. Ada di Appendix B ya. Jadi teman-teman, si peneliti ini menggunakan 6 indikator untuk mengukur kinerja keuangannya atau kinerja keuangan perusahaan. Ada 6. Pertama, dia menggunakan return on total asset. Return on total asset. Yang kedua, return on shareholders equity. Yang ketiga, operating income to paid in capital. Kemudian, profit before tax to paid in
capital. Yang kelima, net profit to sales. Dan yang keenam, earning per shares atau EPS. Nah, jadi si peneliti ini teman-teman menggunakan 6 indikator untuk mengukur kinerja keuangannya. Nah, informasi tambahan ini kan, then the empirical data of the firm's financial performance were extracted from public information issued by the Taiwan Stock Exchange. Nah, jadi kita lihat si peneliti menggunakan data empirik. Jadi dia itu menggunakan data empirik. Dia menggunakan data empirik kinerja keuangan perusahaan. Dari mana dia dapat? Dari Taiwan Stock Exchange Corporation. Ya, dari Bursa Efek Taiwan itu dia. Jadi dia mengumpulkan data empiriknya dari informasi di Bursa Efek Taiwan ya pada Mei 2011 tuh dia. Nah, dari sini kita juga mendapatkan informasi bahwa kinerja perusahaan, kalau kita lihat dari judulnya, firm performance, kinerja perusahaan ternyata diukur menggunakan kinerja keuangan perusahaannya. Itu dia kan? Jadi kinerja perusahaan diukur berdasarkan kinerja keuangan perusahaannya. Karena di sini kan dia menggunakan financial performance, kinerja keuangan. Oke deh, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.